Pagi Mbak Era. Pagi. Oh iya, Mbak Era masih ingat nggak dengan saya? Masih. Coba kalau masih ingat siapa? Mbak Najwa. Benar, kemarin kan kita sudah bertemu ya Mbak. Nah, kemarin kita pertemuan pertama itu bagaimana caranya membersihkan diri dengan cara mandi, gosok gigi, ya kan Mbak? Nah, untuk pertemuan yang kedua itu kita berbincang-bincang atau berlatih caranya berdandan. Oh ya Mbak, eh, sebelumnya saya lihat, boleh lihat dulu Mbak jadwalnya. Wah, bagus ya Mbak Era sudah mandi sehari 2 kali, Mbak Era sudah keramas juga, sudah gosok gigi, berdandan juga sudah sendiri. Oh iya Mbak, ini tapi Mbak Era potong kukunya belum sendiri, Mbak Era belum begitu bisa ya? Bisa, tapi tangan kanan kan susah pakai tangan kiri. Oh iya, ya udah nggak apa-apa ya Mbak, besok lain kali bisa dicoba sendiri, biar di jadwal nanti ditulis M. Nah ini sudah bagus ya Mbak Era sudah melakukan semuanya, bagus banget. Nah saya juga kemarin kan kita sudah berbincang untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan caranya makan dan minum yang benar. Nah apa sih tujuannya makan dan minum yang benar? Tujuannya makan agar kita tubuh kita terisi dengan gizi, tidak kekurangan gizi lah. Kita nanti kalau tubuhnya itu gizinya uh, tidak kekurangan, nanti kita kalau melakukan aktivitas itu kita tidak lemas, kita tidak gampang capek, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Mbak Era itu pingsan. Nanti kalau Mbak Era juga kalau kekurangan minum itu bisa terjadi dehidrasi ya Mbak. Nanti Mbak Era juga bisa itu menjadi lemas karena kekurangan cairan. Nah, apa sih untuk alat-alatnya? Mbak Era sudah tahu belum kalau untuk makan dan minum? Sudah coba apa aja? Piring. Nah, piring bagus. Itu piring nanti fungsinya untuk wadah makanan kayak nasinya bisa ditaruh di piring. Nah, selain piring itu ada gelas, terus selain gelas itu ada sendok. Nah, apa aja sih Mbak yang harus kita taruh di atas piringnya tadi? Kan Mbak sudah menyebutkan ada piring. Nah, nanti yang kita bisa isi ke atas piring itu seperti ada karbohidrat. Karbohidrat itu enggak harus tentang nasi, tapi kan kita orang Indonesia biasanya nasi ya Mbak, bisa diganti dengan jagung atau ubi-ubian yang lain lah. Nanti itu lauknya atau protein itu kita bisa pakai daging merah seperti daging sapi, daging kambing, ayam, ikan. Mbak Ira suka ikan, ayam atau daging sapi? Ikan. Suka ikan. Nah nanti bisa ikan, bisa ditaruh ikan ya Mbak, tapi tidak harus ikan terus setiap hari, juga bisa diganti pakai yang lain yang protein nabati. Kalau tidak ada ikan, ayam atau daging, Mbak Ira bisa pakai itu telur, bisa pakai tahu, tempe ya Mbak. Nah itu bisa ditambah sayur yang hijau ya Mbak, agar kita bisa melancarkan pencernaan kita. Selain itu kita juga bisa menambah adanya sayur, adanya buah. Juga bisa ada segelas susu. Suka susu enggak? Nggak suka susu. Kalau nggak suka susu nggak apa-apa ya Mbak, itu juga bukan yang harus atau wajib setiap kita makan, itu nggak harus wajib. Nah tapi itu nanti kalau makan itu harus ada air putih ya Mbak. Nanti kita mengonsumsi air putih itu sehari 8 sampai 10 gelas. Gelasnya yang itu loh Mbak, yang segini. Itu yang kayak punya gelasnya Mbak Era yang Mbak Era pakai. Seperti itu ya Mbak. Itu bisa minum 8 sampai 10 gelas sehari. Mbak Era sudah paham? Sudah. Nah, kalau Mbak Era sudah paham, coba sebutin apa saja alat-alatnya. Piring, gelas, sendok. Nah, kalau untuk isi piring ada apa aja? Ada lauk, ada karbohidrat, terus ada buah. Nah, terus Sama sayur. nah betul. Kita kan tadi kan sudah tidak, saya sudah bilang tidak harus nasi, bisa diganti pakai Gandum, Nah, ubi-ubian. nah betul ya Mbak. Nah ini kalau untuk caranya sudah tahu belum cara makan? Belum. Nah tadi kan sudah menyebutkan, Mbak Ira sudah pinter, sudah bagus, sudah menyebutkan semua apa yang ada di isi piring itu. Nah kalau tata caranya untuk makan, nanti kan sudah Mbak Ira pertama siapin piring, terus sendok, habis itu Mbak Ira cuci tangan dulu ya Mbak di air yang mengalir, cuci tangan pakai sabun, siapin piring, siapin sendok, siapin
air putih, kan tadi katanya nggak suka susu. Nah, kalau sudah ada protein, sudah ada karbohidrat, nah nanti Mbak Era bisa makan. Nah, sebelum makan Mbak Era bisa baca doa. Mbak Era sudah tahu kan caranya berdoa, dan doanya sudah hafal ya. Nah, nanti kalau Mbak Era sudah hafal, Mbak Era itu bisa kalau misalnya makan bareng-bareng sama teman atau saudara Mbak bisa deh yang mimpin. Kan Mbak Era hebat, Mbak Era kan pinter ya. Jadi Mbak Era bisa yang mimpin. Nah, Mbak Era kalau sudah selesai makan itu diberesin. Kan biasanya makan ada yang berjatuhan tuh, diambilin, kita taruh di atas piring, terus kita beresin piringnya, kita bawa ke tempat cuci piring, piringnya kita cuci, habis itu kita cuci piring dan cuci tangan. Nah, Mbak Era paham kan? Coba kalau udah tahu caranya, bagaimana nih caranya makan yang benar? Capin piring, terus Nah. habis itu cuci tangan, terus habis cuci tangan berdoa, terus makan, terus habis itu udah selesai berdoa, terus diberesin, terus habis itu cuci piringnya sama cuci tangan. Nah, bagus, pintar, tapi ada yang kurang. Kalau cuci tangan pakai sabun. Nah, jangan lupa ya Mbak pakai sabun. Nanti kalau tidak pakai sabun itu bersihnya kurang maksimal. Oke, Mbak Ira sudah paham ya? Besok kita bertemu lagi mau nggak? Nah, besok kita bertemu lagi, kita akan membahas caranya bagaimana BAB sama BAK yang benar. BAB itu apa? Buang air besar. Kalau BAK buang air kecil. Caranya yang benar. Besok akan kita berbincangkan atau kita latihan yang benar ya Mbak. Waktunya sekitar 10 menit aja deh. Tempatnya di sini ya.